Maghrib sudah kami nggak sholat, nggak ibadah, posisinya mancing. Ngumpullah kami sambil ngobrol. Di mana ada kapatukan ikan? Nggak ada. Ada yang tidur di dermaga itu mancing sampai mimpi, sampai berenang di dermaga itu. Dia tuh kayak tiba-tiba terbangun dari tidur langsung berenang aja. Spontan lah teman-temannya langsung nyelamatin dia. Kalau nggak ada teman-temannya waktu itu dia mancing sendiri, udah pasti ada korban di situ. Itu di bawah kapal tuh kayak ada yang kayak terang ngelilingin kapal. Bentuknya tuh kayak ikan pari besar. Saya coba pukul ikan ini. Saya coba pukul, kena. Padahal itu posisinya deket dari kapal. Di situ pohon itu dililit ular. Ularnya besar dengan setengah badannya ini manusia. Ternyata si boy ini cerita sama saya, dia tuh ngeliat ada ular besar muncul dari laut muncul, baru masuk lagi. Itu sebanyak 2 kali dia lihat ular tuh muncul masuk lagi. Tanpa ada hasil, tanpa ada ikan, pulang bawa umpan. Kita pulang goreng umpan aja sudah. Saya bilang begitu kan, kita pulang goreng umpannya sudah. Ayo kita pulang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Terima kasih atas dukungan Anda kepada channel Malam Mencekam dan selalu bersama kami. Malam hari ini Mang Ei dan tim masih berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan akan mengantarkan sebuah kisah nyata dari seorang narasumber. Narasumber yang ini spesial sekali karena beliau adalah seorang guide dari kita ya, yang setia mengantarkan kita kemana-mana, Samarinda, Balikpapan, dan ke pedalaman-pedalamannya. Jadi di depan kita ini ada namanya Bang Gino. Dia ini seorang subscriber lama dari Malam Mencekam. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita kenalan dulu dengan Bang Gino ya. Assalamualaikum Bang Gino. Waalaikumsalam Mang Ei. Apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam dan terima kasih telah mendampingi kami selama di Kalimantan Timur nih. Dan ternyata Bang Gino mempunyai kisah yang luar biasa. Kisah tentang mistis mancing ya, gangguan goib mungkin seperti itu. Bang Gino kegiatan apa? Ya sekarang kegiatan ya selama ini masih kerja aja sih. Masih kerja. Ya. Boleh tahu di mana nih? Ya saya kerja di jalan tol lah. Jadi pejuang bahu jalan. Ya bisa dibilang begitulah. Seperti itu ya. Ya. Bang Gino, itu waktu mancing tahun berapa? Itu waktu mancing saya 2014 Mang Ei. Masih sekolah? 2014 sudah nggak sekolah sudah. Baru keluar? Ya baru SMA lulus, ya? baru lulus lah. Kenapa bisa sampai diganggu gitu? Katanya bertubi-tubi ya gangguan gaibnya itu. Ya jadi begini Mang Ei. Di Kalimantan ini kan udah pasti nggak lepas lah dari bahasanya tuh kepuhunan lah. Jadi mungkin kepuhunan lah, sudah pasti bisa jadi kepuhunan lah saya ini. Kepuhunan ya? Ya berefek kepuhunan. apa itu? Jadi efeknya tuh bertubi-tubi ya, ganggu, bukan mengganggu sih, tapi mengalami hal-hal negatif lah, kayak di luar nalar ya. Di luar nalar lah, udah pasti di luar nalar. Karena yang saya temui juga wujudnya bukan cuma binatang, tapi binatang setengah manusia. Itu berlaku di Balikpapan, Samarinda atau tepatnya seluruh di Kalimantan? Kepuhunan ini. Ya. Kepuhunan ini tepatnya sih di seluruh Kalimantan ya. Sama ya. Ya.
Dibilang Sama. mitos tapi kenyataan. Dibilang mitos tapi ada kejadian, jangan nggak percayalah. Tapi Oke. dipercaya, dilakukan aja. Baik, itu juga berlaku untuk pendatang dari Jawa misalnya. Ya, siapapun itu yang sudah menginjak tanah Kalimantan harus ngikut aturan apa yang ada di Kalimantan ya. Seperti menghormati satu sama lain. Ya. Ya kepunan salah satunya itu udah pasti Kalau nggak percaya Kalimantan. silakan Kalau dicoba. nggak percaya silakan dicoba, tapi saran saya jangan coba-coba. Oke, baik. Sobat MM, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya. Sebelum mulai seperti biasa ada giveaway dari Malam Mencekam. Wah. Sebuah t-shirt untuk Bang Gino ya. Siap. Wah, Ini bertuah loh Bang Gino. Jadi Wah. kalau sudah dipakai harus dicuci. Karena kalau nggak dicuci berat ini. nih bagus sih kaosnya. Dipakai nanti ya. Iya, nanti saya pakai buat tidur juga. Kok buat tidur? Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Bang Gino tahun 2014. Silakan Bang Gino. Ya, jadi awal mula ceritanya tuh kan karena dulu doyan lah sama yang namanya mancing ya, Bang Ei. Jadi teman tuh ada yang mancing di daerah Sungai Manggar, tepatnya tuh di Gang Kakap mancingnya. Nah, di Gang Kakap ini temen tuh mancing dapat ikan besar sebelumnya. Itu wilayah Balikpapan. Wilayah Balikpapan bagian timur lah. Timur ya. Ya. Mancing dapat ikan besar, ikan kakap itu sekitar 8 kiloan lah. Berunding lah sama teman-teman ini. Saya tuh berempat dengan saya lah. Yang pertama itu teman namanya Andri, yang kedua Didit, ketiga itu Koko, dan saya berempat. Berunding kapan atur jadwal mancing waktu itu, dapatnya hari Minggu pas semua hari libur ya kan. Pergilah kami mancing. Sebelum kami pergi tuh jam sekitar habis zuhur lah, jam 2, jam 1, jam 2-an lah kita pergi mancing. Nah, karena terburu-buru udah telat nih, teman udah pada nungguin di bawah ini. Pas mau pergi tuh saya di rumah tuh ditawarin makan dulu, disuruh makan sama orang tua. Karena buru-buru nih, saya nggak sempat nyicip, nggak sempat apa, langsung pergi aja mancing. Pergilah ketemu sama teman-teman. Pergi di jalan tuh sekitar 5 kilo lah untuk sampai tempat pemancingan itu, sampai tempat mancing. Jadi mancingnya ini di Sungai Manggar, itu bagian hulu sungai lah, bukan di tempat mancingan. Jadi hulu tuh sudah masuk dalam-dalam muara, tempat bakau-bakau. Rawa itu ya. Nah, bukan rawa sih, Mang, tapi bakau, ada dermaganya juga. Nah, pergilah kami mancing. Saya tuh goncengan dengan si Andri. Saya sama Andri paling depan. Setelah di jalan, kami membeli peralatan dulu ya, seperti yang kurangnya apalah, mungkin kayak logistik sama mata pancing atau bandul ada yang kurang, kami beli dulu umpan segala macam. Ya karena kami kan rencananya mancing itu sampai malam ya, sampai malam sampai dapat ikan lah. Karena si Andri ini kan yang awalnya mancing dapat ikan besar itu, tergiur dari pembicaraannya dia, ya udah sampai malam lah kita mancing rencananya. Pergilah, setelah pergi, nah itu di sana jadi masuk Gang Kakap. Gang Kakap itu jalannya setapak, sekitar lebarnya kurang lebih 4 meter lah untuk satu mobil aja. Jalan turun. Nah, pas jalan turun itu sudah firasat dari awal jalan tuh sudah gak enak, karena mikirnya tuh makanan terus yang di rumah. Belum sempat nyicip makan. Tapi karena sudah buru-buru, ya sudahlah, biarin aja. Mungkin ya karena deket juga sih tempat dari rumah kan. Tiba-tiba tuh ada ular kobra lah, king kobra sih saya bilang ya. Sekitar jam 1, jam 2. Ular itu melintang di lewat lah, nyebrang jalan itu. Jalan tuh sekitar 4 meter, Mang. 4 meter. Nah, ular tuh dari semak. Waktu kami lewat, turun, ular tuh melintang nih. Pada saat kami turun tuh dia tahu ada orang lewat, dia langsung balik badannya. Set, berdiri nih, berdiri tegak di. Jenisnya kobra. Jenisnya king kobra. Itu berdirinya sekitar ya segini lah. Ada semeter lah paling. Tegaknya dia berdiri itu badannya. Nah, kami berhenti dong. Ular itu berbalik, kami diam, sama-sama diam nih.
Setelah itu saya berpikir kan, ada apa ini? Mulai dari feeling gak enak sampai belum sempat dicip makan nih. Tapi ya sudahlah, namanya mau have fun kan, mau mancing sekalian, refreshing. Nah itu kami berunding berdua, lanjut deh nih, jalan ini, lanjut aja lah. Jalannya tuh ya kiri kanan masih hutan. Mungkin ada pondok-pondok orang aja beberapa sih. Karena di situ sebagian ada empang-empang juga, empang bandeng, empang mancing bandeng. Karena kalau nggak ada pondok yang jaga nanti takut dicuri orang lah empangnya. Makanya ada pondok di situ sebagian. Nah, sampailah kami di dermaga itu. Kami langsung siap-siap, pasang alat pancing semuanya, logistik. Nah, itu kalau mancing kita posisinya ada 3 posisi, jadi mencar, kami nggak barengan kalau mancing. Di situ posisinya saya yang nggak dapat posisi tempat, jadi teman tuh 3 udah nempatin masing-masing. Saya pertama tuh mancing berdua dengan Koko. Nah saya mancing berdua sama Koko tuh sampai sore. Itu pas menghadap ke sungai itu kelihatan kan, seberangnya sungai itu kelihatan. Seberangnya tetap hutan bakau, tuh nggak ada penduduk sama sekali hutan bakau. Jadi di hutan bakau tuh kita mancing sama-sama nih sambil ngobrol kan. Kayak apa ini kita mancing kok nggak dapat dari jam 2 tadi kita sampai nih, sampai sekarang belum ada patukan ikan sama sekali nih. Gimana ini? Botek lagi nih Andri nih. Botek itu bohong. Kalau bahas ininya ya. Botek lagi Andri ini kemarin dapat ikan. Mana orang ikannya kemarin lo ada fotonya. Tapi masa di sini tempatnya? Ini lo nggak ada patukannya sama sekali tempat ikannya ini. Udahlah, setelah ngomong kayak gitu, nggak lama itu ada interaksi di atas air ini. Itu ikan tarik lagi pancing kan, tarik pancing, lempar ke dekatnya yang ikan lompat itu. Dekat ikan lompat tuh lempar, sama sekali nggak ada sambaran juga. Nah, setelah beberapa lama kok kayak ada yang aneh. Ini cuacanya tiba dari panas nih, tiba-tiba mendung. Tapi kayaknya nggak mau hujan. Nah, kita berpikir, mendung kok, gimana ini? Ya gimana, nggak apa-apa lah kalau mendung, kalau hujan nanti berteduh aja dulu di pondok ini yang ada. Karena di dermaga itu, sebelahnya dermaga ini ada pondok mang. Jadi barang-barang sebagian taruh di pondok. Nah jadi kalau mau teduh kan tinggal ke pondok aja nih dermaga ini. Nah pas mancing, itu di seberang itu kayak ada interaksi di hutan-hutan bakau tuh, kayak bunyi stak, stok. Gak tahu tuh bunyi apa, kayak bunyi kayu dipukul sama-sama kayu gitu mang. Ya nggak tahu lah itu bunyi apa, cuman kita kan pikirnya positif aja pasti. Namanya mancing di muara depan tuh hutan, nggak tahu ada apa kan. Cuman ya masih, kalau saya positif, kadang negatif juga kepikirannya masih ke makanan di rumah. Kebuanan tadi. Ya, karena sih saya sama Andri aja yang melihat ada ular ini di tengah jalan tadi. Karena posisinya saya di jalan tuh saya paling depan sama Andri, yang di belakang nih jauh waktu mau masuk ke area mancing ini. Jadi dia berdua ini nggak tahu, hanya kita berdua aja yang tahu pas mau mancing ini. Nah, karena saya mikirnya juga pasti ke situ, kadang ke ular ini apa gara-gara ular tadi. Nah, setelah dari tempat Koko tuh sekitar jam 3 jam 4-an lah, saya pindah ke tempatnya teman yang si namanya Andri ini, yang dia kemarin dapat ikan besar. Mungkin di situ cobalah, siapa tahu tempatnya dia ini betul-betul dapat ikan ya. Nah, pindahlah saya ke tempatnya Andri. Ngobrol-ngobrol sama Andri, sudah adakah patukan-patukan ikan? Masih gini-gini aja, belum kali. Andri ini berucap lah, ngobrol sama, itu gimana ya ular tadi ya? Sudah, nggak usah dipikirkan, mancing aja dulu. Kita di sini mancing kok, tujuannya nggak aneh-aneh. Iya, tapi kok kita bisa temu yang kayak gitu ya? Ya namanya hutan, saya bilang. Bisa aja nemu yang kayak gitu. Malah bisa-bisa nemu yang lebih yang lain daripada itu. Nah, salahnya saya juga ada ngucap begitu mang, karena pantangan juga sih ngucap yang kayak gitu tuh disebut di Kalimantan nih. Ya kayak misalkan ketemu ular kayak gitu, kita langsung bahas di tempat itu ya seharusnya jangan, karena masih areanya ya. Nah dia juga ngomong tadi di ujung sana ada bunyi kayu yang seperti dipukul-pukul sama-sama kayu, tak tak tak, kayak orang nebang kayu lah mungkin suaranya itu. Ternyata dia melihat yang lain lagi, kayak ada yang nyebrang dari dermaga itu ke arah seberang sana.
Dia cerita sama saya, itu waktunya masih jam 3 jam 4-an ya, masih belum malam hitungannya. No, tadi aku ada ngelihat juga nyebrang pokoknya, nggak cepet, kayak lambat aja nyebrangnya. Apa aku bilang, kayak putih gitu aja nyebrang. Ah, mungkin kamu lapar, saya bilang gitu, mungkin kamu lapar. Udahlah, kalau lapar makan aja dulu, udah saya mikir aneh-aneh. Tapi betulan, jelas aku ngeliat itu, dia bilang. Nggak terlalu saya hiraukan lah. Setelah di situ saya lama sekitar ada 2 jam lah, sampai jam-jam 5, jam setengah 6. Saya geser lagi dari tempatnya Koko, tempatnya Andri, pindah ke tempatnya Didit yang di ujung. Saya angkat pancing, saya ngomong sama Andri, tempatmu jelek betul, dah ada dapat aku ikan, patukan aja ndak ada. Saya gulung pancing, saya pindah ke tempatnya Didit. Pas nyampe tempatnya Didit, ngobrol lah sama Didit. Gimana Dit? Ada nggak dapat patukan ikan? Sepi betul, ndak ada kayaknya ini. Nah, betulan pada saat di situ Didit nih mau bakar rokok dulu nih. Terus bakar rokok. Nah, itu Didit, jadi di area situ ada kayu, tunggul kayu tuh ada cikangnya tuh, kayak cikang tuh bilangnya apa ya? Kayak batang yang mirip ketapel tuh. Nah, tuh Didit naruh rokok di situ. Bercabang gitu. Ya, bercabang gitu. Bakar rokok lah Didit. Taruh rokok di situ. Rencananya niatnya bercanda nih. Nih Mbah, saya taruh rokok Mbah, mudahan saya dapat ikan. Taruh rokok di situ. Nggak ada angin, nggak ada apa, cuman cuacanya memang masih mendung. Di area kayu itu yang dia taruh itu pasir, pinggirannya pasir. Jadi itu betul-betul kayu pasir, kayu di atas pasir. Setelah naruh rokok dia ngomong begitu tadi, dia pasang umpan pancing. Setelah dia pasang, dia lempar pancing, lempar. Dia mau ngambil rokoknya tadi itu. Saya juga nggak lihat, udah nggak fokus ke arah rokoknya. Saya tetap pancing. Dia mau ngambil lagi setelah masang pancing, lempar pancing tadi. Mau ngambil, dia nyariin loh. Mana rokokku di sini tadi? Yang habis kubakar, dia bilang. Kok nggak ada? Udah, dia nggak hiraukan di situ. Udah mikir, langsung bakar rokok lagi. Firasat dia udah nggak enak. Nggak lama setelah dia bakar rokok itu, dia langsung susun alat pancing. Pulang lah dia tuh, pulang duluan. Kemana kamu? Aku duluan ya. Enak rasanya, dia bilang. Ya udah, kenapa? Nggak apa-apa, pulang duluan aku, nggak enak aja. Ya sudah, pulanglah, hati-hati. Pulang dia duluan, karena kan si Didit nih bawa motor sendiri, bawa kendaraan sendiri. Koko bawa kendaraan sendiri, saya aja yang berboncengan sama Andri. Setelah Didit pergi, saya tetap mancing di situ. Nah, karena kondisinya sudah mau maghrib sudah kami nggak sholat, nggak ibadah, posisinya mancing. Ngumpul lah kami sambil ngobrol. Gimana? Adakah patukan ikan? Nggak ada. Jadi saya ajaklah mereka semua ini ngumpul. Karena kalau di Kalimantan, bukan di Kalimantan sih, orang tua saya bilang lah, kalau maghrib, namanya maghrib tuh kalau bisa jangan keluar rumah. Dari siang ke malam itu kebanyakan orang buang ilmu lah, apalah, atau ilmu nyasar lah. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, lanjut ke cerita tadi. Ngumpullah kami, ngobrol. Adalah kamu dapat patukan ikan atau ikan matuk lah. Nggak ada ikan matuk sama sekali, dibilang kan. Kenapa ya? Saya sama Andi cuma tatap-tatapan aja. Cuma Koko aja masih nggak tahu. Jadi Koko tuh karena saking nggak taunya, kita yang udah tahu nih. Ya udahlah, santai dulu. Habis maghrib kita lanjut mancing lagi, ya sudah. Sambil nyantai merokok, sambil makan dulu logistik. Koko ini sambil lihat HP. Nah, dulu masih zamannya Facebook ya, mungkin waktu itu ya. Sambil lihat HP, lihat Facebook tuh, lihat foto-foto cewek nih. Tiba-tiba HP-nya tuh nyemplung dalam air. Setelah nyemplung tuh, saya ngambil HP-nya. Padahal tuh HP-nya masih nyala pas nyemplung itu dalam air. Deket, masih sekitar dangkal lah. Itu udah di pinggir tuh sekitar semeteran aja, atau setengah meter lah. Saya ambil HP-nya pakai tangan saya. Saya ambil, saya lihat, masih lihat foto cewek nih. Saya kembalikan Koko, nah HP-mu. Kembalikan Koko ngeliat. Koko langsung ngomong loh, perasaan aku tadi nggak ada lihat foto cewek ini loh, dia bilang. Kok tiba-tiba lihat foto cewek ini, dia bilang begitu. Matinya pas lihat foto cewek lagi. Di sini Koko udah nggak enak lah, udah mulai gelisah. Karena mungkin dia punya kejadian lain setelah saya tinggal ya. Ya jadi
Koko tuh sempat ngomong, ya nanti kalau sampai jam-jam 8 atau habis-habis Isya nggak ada patukan sama sekali, ya udahlah kita balik pulang aja yuk. Nah karena dia udah ngomong gitu, jadi feeling mancing saya udah nggak ada, udah bad mood lah. Rencana sampai malam ya nggak jadi mancing sampai malam nih. Nah pada hari itu saya ternyata baru ingat, saya mancing tuh hari Kamis. Pas malamnya jadi malam Jumat. Makanya kok ada kejadian yang janggal dari mulai pergi mancing. Nah berunding lah di situ bakal pulang setelah Isya. Saya inisiatif. Mereka masih mancing berdua, saya udah nyusunin alat pancing. Jadi dermaga dari tempat pondok itu saya nyusun alat pancing sekitar 20 meter lah, nggak terlalu jauh. Saya nyusun alat pancing tuh kayak feeling tuh udah nggak enak di belakang tuh, kayak anjing gonggong terus melolong terus anjing tuh. Di belakang Sungai Manggar tuh pas ada empang mancing, empang bandeng. Nah di empang tuh pasti ada pematangnya, pematang untuk kita mancing. Saya noleh kayak ada sekelibetan lewat gitu aja, cuman nggak tahu apa. Tetap masih positif lah karena belum nampak wujud yang jelas. Sudahlah, saya pikirkan, saya hiraukan. Setelah saya susun pancing, saya langsung cepat buru-buru ke ngumpul sama teman ke dermaga. Ya, sedikit rasa takut ada, muncul lah, ngobrol lah. Kayak ini, bagaimana kalau kita pulang sekarang aja yuk? Saya ajak begitulah mereka. Disitulah mungkin mereka mengambil keputusan sepakat pulang sama-sama ini. Tanpa ada hasil, tanpa ada ikan, pulang bawa umpan. Kita pulang goreng umpan aja sudah. Saya bilang begitu kan, kita pulang goreng umpan aja sudah. Ayo kita pulang sekarang. Pulanglah kita sekarang. Set di jalan pulang, saya sama Andri ini paling depan lagi. Karena si Koko ini kan sendirian bawa motor. Set jalan, begitu ketemu tempat yang temu ular tadi. Nah, tiba-tiba Andri langsung berhenti langsung diam tanpa bahasa sama sekali. Di situ saya bingung, kenapa? Sudah jalan, cepat sudah. Nah enak kemalaman, malam Jumat lagi ini. Di situ Andri masih nggak mau bicara. Pas nggak mau bicara tuh saya juga bingung. Saya lihat dia natap ke balik pohon, saya juga natap ke sana. Saya juga lihat di situ pohon tuh dililit ular. Ularnya besar dengan setengah badannya ini manusia. Nggak jelas pasti manusianya gimana karena dia menghadap membelakangi saya. Jadi saya cuma lihat belakangnya aja. Yang jelas rambutnya panjang melilit batang. Yang kelihatan rambutnya aja sih yang paling jelas, sama badannya setengah ular, setengahnya itu manusia. Reaksi Andri ini terdiam. Saya juga langsung diam, bingung. Kayak nafas tuh setengah berhenti lah. Saya bingung, saya harus gimana ini. Koko dari belakang itu nggak tahu, dia klakson. Nah di situ saya langsung terkaget. Setelah saya kaget, saya sadar di situ langsung hilang. Si nggak tahu makhluk apa inilah namanya. Si ular nih hilang. Tiba-tiba di situ Andri masih diam. Saya tepuk bahunya. Dri. Baru dia bangun, dia sadar, dia kaget. Astagfirullahaladzim. Dia langsung ngomong astagfirullahaladzim, langsung berucap lah dia. Udah, nggak usah dipikirkan, aku juga lihat kok. Lanjut aja kita balik jalan. Koko itu dari belakang sudah pengen ngebut terus. Nggak tahu dia dapat gangguan apa, mungkin gangguan yang lain. Jadi begitu sampai di jalan set sampai rumahnya jadi tuh kita ada nongkrong, tempat ngumpul kita tuh di Bengkelas. Nah kita base camp kembali ke Bengkelas. Setelah sampai Bengkelas, ternyata si Didit nih sudah ada di situ nungguin kita. Ngobrol lah kami nih. Di situ yang paling pertama ngomong Didit, kenapa balik? Sana aja kamu. Loh kenapa? Kalau kita mau pulang, kenapa? Digangguin kah kamu? Digangguin apa? Sudahlah, dosa bohong. Nah jadi saya tanya si Didit ini, kenapa kamu pulang duluan? Jadi gini, aku nih, kamu udah sadar kah? Mulai dari aku naruh rokok itu, aku ngomong aku pikir kamu bercanda aja.
yang ngomong saya begitu. Kupikir kamu tuh bercanda aja ngomong kayak gitu. Enggak, saya juga lihat. Jadi aku lihat, dibilang Didit. Terus dengar, kupingku ini ada yang bisikin, "Wih, wih." Ternyata ada yang bisikin si Didit ini. Itu yang bikin dia takut pertama. Tapi makanya dia bakar rokok itu maksudnya buat Mbah. Ternyata diambil sama si Mbah itu. Berarti rokok tuh diambil sama si Mbah yang dimaksud Didit. Makanya dia pulang. Terus apalagi kamu? Yang jelas aku lihat juga sih sama di dermaga, area dermaga itu ada yang nyebrang ke arah seberang kita, jadi ke arah depan kita. Ternyata bukan cuma si Andri, si Didit juga ngelihat. Didit ngeliat ada yang nyebrang ke sana. Nah, tambah lagi Koko datang, tambah lagi Andri. Koko juga ngomong, kirain kalian gak ada, kirain kamu semua gak ada yang ngelihat. Aku loh ngelihat pas di sampingku dia nyebrang. Karena yang mancing di dermaga ini kan cuma Koko sendiri. Kupikir kamu semua nggak ada yang lihat, makanya aku tegur juga. Ya gimana kita mau tegur? Kita lo posisinya di situ masih. Nah sekarang udah apa-apa ditegur, mau dijelek-jelekin udah apa-apa lah sekalian. Nggak dengar juga kok. Nah di situ kita bahas semua. Andri juga ngeliat itu. Nah ternyata si Koko ini juga dapat bisikan yang aneh juga lah. Kayak, nah kayak gitu suaranya tuh bilangnya Koko itu. Tapi begitu dia gini nggak ada. Si Andri juga kayak ada yang tiup-tiup kupingnya tapi nggak ada angin. Kayak ditiup gimana sih tiup kuping tuh? Saya sih nggak ada ngerasa dapat gangguan lain, ya paling cuman suara lolongan sama sekelibetan aja yang di belakang saya setelah nyusun pancing tadi. Nah setelah itu emang jadi ternyata si orang teman kami yang bengkelas nih sering mancing juga di sana. Kami tidak tahu kan mereka sering mancing sana. Ternyata cerita punya cerita, usut punya usut. Ternyata dermaga yang kami pancingin itu memang terkenal angker tempatnya. Ditambah lagi saya belum nyicip apa-apa yang namanya makanan orang tua tadi. Mungkin teguran lah itu menurut saya. Begitu dengar cerita mereka, dari cerita mereka si kawan-kawan ini, si pemilik bengkelas ini, ya ada yang ceritanya ya, ada yang tidur di dermaga itu mancing sampai mimpi, sampai berenang di dermaga itu. Jadi tuh kayak tiba-tiba terbangun dari tidur langsung berenang aja. Spontan lah teman-temannya langsung nyelamatin dia. Kalau nggak ada teman-temannya waktu itu dia mancing sendiri, udah pasti ada korban di situ di dermaga itu. Ternyata memang dari sekian banyak cerita di dermaga itu memang sering yang mengganggu tuh sering wujudnya perempuan sama setengah ular setengah manusia itu yang mengganggunya mang. Jadi seminggu kemudian tuh kami mancing, kami berunding lagi untuk merencanakan mancing lagi nih. Tepatnya sudah kami pikirkan tidak mungkin di hari Kamis malam Jumat lagi karena pengalaman sudah yang sebelumnya ya. Kami putuskan hari Sabtu pulang Minggu. Dengan personilnya tetap nih, dengan si Andri, Didit, Koko, saya, tambah lagi satu sama si Boy. Belum ada yang jera ya? Belum ada yang jera ya, karena gimana ya, emang mancing ini asik. Hobi juga lah dulu mancing sama si Boy. Jadi tuh kami rencananya mancing pakai perahu lah. Di area Batakan situ persiapannya sudah siap mancing. Pergilah kami mancing. Terus sekitar jarak dari rumah tuh sekitar 2 kilo aja lah, nggak terlalu jauh. 2 kilo pergilah. Jadi awal pergi mancing itu pagi, rencananya subuh. Tapi karena banyak teman-teman nih, ada yang belum bangun lah, ada yang belum siap lah. Jadi kami kesiangan. Siangan jam 11 lagi kami berangkat. Jadi 1 jam, sekitar jam 12 tengah hari nyampe perahu, siapin alat semua. Perjalanan dari pinggir pantai sampai tempat mancing itu kalau kami bilang rompong ya. Rompong itu kayak tempatnya ikan. Jadi rompong itu kayak tempatnya ikan, tempat mancing. Sampai tempat mancing itu sekitar 1 jam perjalanan dari pinggir laut, dari pinggir pantai, Tengah hari petang itu mancing. Pergi sampai tempat tujuan. Setelah sampai tempat tujuan kami siapin alat, kami mancing. Di situ memang banyak ikannya. Banyak ikan, mancing terus dapat terus, mancing dapat terus. Nah, saya tanya sama Koko, sama Boy, sama Didit, sama Andri nih, dengan personil yang kemarin itu cuma tambahan satu si Boy, sama satu orang lagi nih si yang punya kapal.
kaptennya lah, pengemudi kapal. Kami tanya, mancing ini memang tempatnya sudah, jadi mancing dapat terus. Koko tuh asik tarik ikan semua. Itu ikan itu ya saya kayak kami itu dapat ikan tuh mulai dari ikan merah, ikan terakulu, ikan kerapu, macam-macam lah pokoknya ikannya ini kami dapat ini. Waktu itu yang paling besar dapat tuh si Koko, dapat ikan tompel tuh sekitar 2 kilo. Koko sempat ngomong, ini baru namanya mancing, daripada di sana dapat hantu aja, dia bilang sambil ketawa-ketawa. Narik ikan terus. Nah setelah jam 4 jam 5 tuh kayak tiba-tiba ikan tuh hilang. Ya memang mungkin kalau di laut tuh sudah di sini udah dapat ikan, mungkin pindah ikannya. Pindah lagi lah kita tempat ini, cari rompong yang lainnya. Rompong tuh tadi tempat rumah ikan lah. Rumah ikan yang kita buat sendiri. Ya mungkin kayak naruh ban-ban bekas, naruh kapal yang sudah rusak tuh kita tarik dari pinggir pantai sampai ke tempat itu, kita tarik. Nah itu namanya rompong, jadi rumahnya ikan. Pindahlah ke rompong lain, karena yang mancing nih, yang bawa kami ini pakai GPS juga. Pindah ke tempat lain, begitu pindah sama hasilnya. Kok nggak ada ditarikan lagi nih, sudah mulai ganjil nih. Mungkin gara-gara si Koko nih, saya pikir ya, kok dari jam 4 nih ke jam 5 sejam lah nggak ada tarikan ikan lagi sudah. Mungkin gara-gara Koko ini terlalu lah ngomongnya. Kami memutuskan gak jadi pulang minggu. Udahlah, balik aja. Ternyata kita bawa es untuk ikan tuh sedikit. Itu alasan kita pulang juga. Jadi sebelum kita pulang besok, takutnya ikan busuk. Karena kita sudah lumayan juga, satu peti itu sudah penuh lah. Pulang kita. Sampai perjalanan itu sekitar sejam kan tadi. Jadi maghrib lagi nih kondisinya di laut, terombang ambing sama laut nih. Ombak lagi besar, tiba-tiba tuh lagi besar. Pertama awalnya tuh ombak itu teduh kayak karpet lah, kalau kami bilang tuh laut tuh kayak karpet. Tiba-tiba tuh angin kencang sama gelombang. Tiba-tiba tuh tengah perjalanan mesin kapal nggak mati, tapi namanya sudah jam 6, jam 7 di laut kan gelap posisinya. Lampu kapal terangnya semana sih emangnya. Itu di bawah kapal tuh kayak ada yang kayak terang ngelilingin kapal. Bentuknya tuh kayak ikan pari besar. Nah, saya ambil dayung nih bukan untuk dayung kapal, tapi untuk mukul si ikan ini nih. Saya coba pukul ikan ini. Nah kena. Padahal itu posisinya deket dari kapal. Situ teman ada yang negur, si Andri, Koko, Boy, sama Didit negur saya. Udah ngapain sih ngomong pukul tuh, biarin aja orang kena kok. Udahlah pulangnya kita. Pulang. Tiba-tiba nyampe darat, saya udah meriang gak enak lah. Itu wujudnya itu ikan, bener-bener ikan kayak ikan pari besar. Bukan nutupin sih, di bawah kapal tuh kayak berenang aja, lewat-lewat berenang. Nah setelah sampai darat, saya udah posisinya meriang nih. Saya pulang, saya nggak langsung nongkrong, saya minta antar pulang karena posisinya saya sakit sampai 2 hari itu nggak ada berubah, gitu aja. Orang tua kan bingung, kenapa ini kok nggak sembuh sakitnya, ada apa? Punya usut nih, ada temen lah yang ngerti nih, ke rumah main-main, nyarankan makan ini, makan itu. Teguran ini kayaknya ini. Kalau keteguran tuh ya pokoknya kayak diganggu makhluk halus baru kita sakit. Karena posisinya saya itu kan mau mukul si ikan tadi tuh. Saya pikir di situ. Sampai saya terbawa mimpi pada saat sakit tuh. Di ikan terus, jadi ikan pari terus terbawa mimpi tuh. Di kapal mukul ikan kena. Itu terus terbawa mimpinya. Selama 2 hari betul-betul diulang-ulang. Ini nih, coba kamu makan ini nih. Disuruh makan telur. Pokoknya disuruh makan telur lah, saya makan telur. Namanya telur kan enak ya, saya makan aja lah. Saya makan telur sama pisang mas, saya makan. Tetap aja disuruh ini itu, pokoknya nggak kunjung sembuh. Jadi sembuhnya itu diminumkan air sama orang pintar lah. Saya nggak tahu air dari mana, teman saya ini yang bawa. Nih kau minum air, kau baca selawat, kau minum. Saya minum air itu, lama kelamaan mulai rasa enakan.
selama 3 hari. Dibayangin 3 hari berturut-turut tuh saya sakit. Nah hari ketiga ya baru mulai proses penyembuhan lah, karena teman tuh bawain air itu. Nah setelah sembuh itu ya udah, saya langsung berpikirnya kayak harus apa ya supaya saya nggak sakit lagi nih. Saya harus apa, saya sampai bawa sajin nih untuk buang ke laut supaya itu tidak ngikutin saya lagi. Saya pakai saji itu ya kayak isinya ada pisang emas, ada telur ayam kampung, ada beras kuning, sama apa waktu itu saya lupa, itu ada banyak itu kombinasinya di saji itu. Karena teman saya yang buatkan tapi saya ngantar. Setelah saya ngantar sesaji itu, ya saya kembali ke kumpulan teman-teman saya inilah. Kembali ke kumpulan, ngobrol-ngobrol. Si boy ini ternyata ada ngelihat sosok aneh lain. Saya ngelihat ikan pari, ternyata si boy ini cerita sama saya. Dia tuh ngelihat ada ular besar muncul. Dari laut muncul, baru masuk lagi. Itu sebanyak 2 kali dia lihat ular tuh muncul masuk lagi. Si boy ngelihat itu, si Andri ngelihat itu, si Koko udah ngelihat. Jadi boy sama Andri aja ngelihat. Si Didit asik mancing aja masih. Nah jadi ternyata mereka juga punya cerita lain, bukan cuma saya aja yang ngeliat waktu pada hari itu. Makanya mereka semua langsung negur saya karena saya mukul ikan pari itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau ngelihat sesuatu yang aneh, yang sekiranya di luar nalar kita, hal-hal negatif gangguan lainnya, itu lebih baik sih jangan ditegur, jangan diapa-apain. Mending udah biarin aja, diemin aja. Itu kira-kira pari asli atau bukan? Dari warnanya sih putih ya, kayaknya bukan pari asli. Ya makanya bercahaya kayak, jadi kayak dalam air tuh mantulkan cahaya, dia ngiringin kapal. Kalau pari gimana? Pari asli? Kalau pari asli ya nggak mungkin bercahaya, Mang. Kalau ikan pari aslinya ya mungkin warnanya coklat. Yang putih itu cuma bawahnya aja. Ikan pari itu sudah pasti bawahnya ikan pari itu putih. Bisa dipastikan itu gaib ya? Sudah dipastikan ya. Saya belum tahu itu gaib, tapi ya itu mengganggu saya. Terjadi sama saya, sampai ikut sakit. saya sampai saya sakit. Kalau istilah keteguran itu berlaku di Kalimantan saja atau di Pulau Jawa mungkin dengan sebutan yang berbeda ya? Atau di Kalimantan saja? Jadi gini Mang, kalau menurut saya itu di semua pulau-pulau di Indonesia mungkin keteguran tuh ada, cuman beda istilah ya? Beda istilah aja. Cuman kalau di Kalimantan namanya keteguran, sawan. Nah itu di Kalimantan. Tapi kalau menurut saya sih, selama saya di pengalaman saya keluar pulau tuh nggak pernah sakit atau gimana. Tapi di Kalimantan ini kalau menurut saya lebih parahnya lagi sih, bisa berkali-kali lipat. Namanya keteguran tuh bisa lebih parah lah. Ya dari cerita yang saya tonton, dari cerita pengalaman mistis dari channel Mang Ai sendiri ya, saya sudah banyak nonton ya, kurang lebihnya sama seperti itu. Ya, beda penyebutan saja. Beda penyebutan saja. Ya tapi yang jelas di Kalimantan sangat bahaya lah ya untuk apalagi kayak gitu. Mungkin pendatang yang masuk Kalimantan juga harus lebih ekstra hati-hati ya. Ya untuk pendatang yang baru datang lah, untuk pendatang yang dari luar pulau Kalimantan mau mengadu nasib di Kalimantan, ceritanya ya perantau lah ya. Saya harap ya tetap jaga attitude, ya, jaga sikap, sopan santun. Adab, itu nomor satu dimanapun Anda berada. Apalagi sebentar lagi mau jadi IKN ya di Penajam Pasir. Ya mudah-mudahan aja ya, kami orang Kalimantan ini welcome lah, tetap lah, terima aja bagi pendatang. Karena di Kalimantan Timur ini khususnya karena mau ada IKN, bagi pendatang ya saya harapkan tetap jaga perilaku, sikap. Karena di tanah Kalimantan ini gak sembarangan. Tetap patuhi aturan yang ada, tapi jangan terlalu mudah percaya juga. Mungkin ada teman-teman yang dari Kalimantan tuh ngomong ini, didengarin aja, dilakuin lah. Tapi jangan terlalu mudah percaya ya. Dalam artian lah, jangan sampai dibohongi juga tuh. Jadi nanti lebih ke arah musyrik ya. Ya nanti kalau terlalu percaya lu juga lebih ke arah musyrik nanti. Betul. Jatuhnya. Jadi tingkatkanlah iman. Ya intinya harus tetap beribadah lah sama Yang Maha Kuasa. Kalau memang butuh perlindungan ya tetap sama Yang Maha Kuasa lah.
Masalahnya mancing saya jadi masalah ya tadi. Masalahnya mancing saya jadi masalah. Padahal kita orang sini, Padahal putra daerah ya. Ya saya sendiri pun orang sini. Yang saya pikir itu aman-aman aja karena dekat rumah, ternyata tidak aman juga. Ya. Disambungkan lagi dengan kepuhunan tadi, Ya. menolak ibu makanan ibu ya. Hitungannya saya kepunan. Saya nggak cicipin makanan. Mungkin kalau saya cicipin makan pada waktu itu bisa aja dapat ikan lebih Ya. banyak daripada Andri tadi. Jadi kesialan jadi timbul ya. Kesialan jadi timbul. Mancing berikutnya jadi timbul kesialan lagi. Baik, tuh Bang Gino, terima kasih nih kisahnya menambah wawasan untuk kita semua. Jadi jaga perilaku dimanapun kita berada ya. Ya. Bahkan di tempat sendiri pun kalau kita tidak permisi, tidak dengan etiket yang baik akan menimbulkan masalah. Baik, Mang Ei dan tim akhirnya undur diri dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Gino, banyak terima kasih. Siap, pakai sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.